Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfiander Putra dengan NIM 418.190.125. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Knowledge Management System. Oke, soal yang pertama yaitu tentukan jenis KMS, ada Capture System, Sharing System, Knowledge System, atau kombinasi. Nah, di sini saya memilih Knowledge System. Jadi knowledge system ini adalah metode yang dipakai suatu organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan dan pelajari kembali demi keberhasilan organisasi dalam proses mencapai tujuan. Diharapkan seluruh lapisan dalam organisasi akan menyerap dengan mudah pengetahuan dan wawasan mengenai bisnis atau operasi organisasi agar organisasi tersebut mampu berkesinambungan dalam mempertahankan dan menjalankan prosesnya. Knowledge system di mana melibatkan tiga faktor utama yaitu people, proses, dan teknologi. Kenapa saya memilih KMS ini? Karena metode ini memudahkan kita dalam memahami sentralisasi data terkait kendala mahasiswa di bidang akademik dan administrasi yang berfungsi mengidentifikasi yang nantinya mengetahui kendala mahasiswa Fasilkom lalu dilanjutkan dengan membuat suatu aplikasi rancangan. Oke, di sini adalah user aplikasi beserta fitur yang dapat diakses setiap user. Di sini ada use case diagram login. Pertama ada aktornya itu mahasiswa, lanjut ke login, admin juga bisa login. Nah, mahasiswa ini dapat mengakses data mahasiswa dan jadwal kuliah pada aplikasinya, dan admin dapat mengelola data dan mengelola jadwal kuliah. Nah, di sini ada deskripsinya. Pertama, deskripsi pada login menggambarkan kegiatan login dalam aplikasi dengan masukkan username dan password untuk verifikasi eh, oleh sistem. Aktor itu ada admin dan mahasiswa. Tindakannya itu setelah halaman login tampil, aktor dapat melakukan proses login dan memasukkan password username. Pasca kondisinya itu menampilkan halaman utama aplikasi untuk admin dan mahasiswa sehingga dapat mengakses aplikasi. Nah, itu ada use case tentang mengelola data siswa. Deskripsinya itu admin dapat mengisi, mengubah, menyimpan dan dari data mahasiswa. Aktor ini adalah admin, tindakannya mengelola data mahasiswa seperti mengisi, mengubah, dan menyimpan data mahasiswa. Pasca kondisi menampilkan halaman menu untuk mengelola data mahasiswa. Selanjutnya, flow aplikasi secara general minimal 2. Di sini ada activity diagram mengelola data mahasiswa. Pertama ini adalah admin dan sistem. Pertama dimulai dari start melakukan login. Dari login ini menampilkan halaman utama lalu bisa milih kelola data mahasiswa. Ini aktornya admin lalu menampilkan halaman kelola data mahasiswa. Lalu di sinilah hasilnya. Hasilnya ini bisa hapus, edit atau tambah dan hasilnya bisa disimpan dan data berhasil disimpan selesai. Untuk activity diagram login, admin dan mahasiswa ini dari kedua aktor ini bisa masuk ke halaman aplikasi lalu menampilkan halaman login, melakukan login, masukkan NIM dan password. Jika tidak, jika tidak dia akan berhenti di sini. Jika iya akan menampilkan halaman menu utama. Selanjutnya, data apa saja yang perlu diinput dalam KMS? Ada informasi layanan, data mahasiswa, akademik mahasiswa. Kenapa informasi layanan? Ya, informasi layanan ini berisi tentang informasi tentang layanan untuk mahasiswa, mulai dari detail mahasiswa, data diri, jadwal kuliah, ataupun dalam pembayaran. Nah, kedua itu adalah data mahasiswa. Data mahasiswa ini lengkap berisi biodata keseluruhan mahasiswa di dalam sistem akademik tersebut. Untuk akademik mahasiswa itu keseluruhan mulai dari IPK, IPS ataupun nilai-nilai transkrip nilai di dalam e-learning aplikasi ini untuk mahasiswa. Selanjutnya adalah output atau laporan grafik yang perlu ditampilkan. Di sini ada laporan diagramnya data kelola mahasiswa. Jadi mahasiswa ini 30%, detail mahasiswa 23%, jadwal kuliah 20%, kalender akademik 27%. Persentasinya ini apa? Jadi kayak mahasiswa ini 30% mahasiswa mengakses, 23% itu mahasiswa mengakses detail data mahasiswa, 20% mengakses jadwal kuliah, sisanya itu adalah mengakses kalender akademik. Oke, untuk selanjutnya fitur-fitur unggulan apa saja yang perlu dibuat? Yang pasti ada fitur pengaturan. Pengaturan ini penting karena mahasiswa dapat eh, membuka data mahasiswa, mengelola, melihat jadwal kuliah, melihat tagihan pembayaran dan segalanya.
Untuk fitur notifikasi ini penting karena notifikasi ini akan muncul pop-up jika mahasiswa ini telah login di aplikasi tersebut. Karena apa? Untuk memberitahukan jika ada data yang perlu diubah, tagihan pembayaran yang belum, dan jadwal kuliah yang sudah terverifikasi oleh dosen. Nah, untuk fitur kalender ini untuk apa? Kalender ini adalah kalender sistem akademik. Nah, fitur yang perlu dibuat karena untuk memudahkan mahasiswa mengetahui tanggal kapan saja untuk pembayaran, tanggal jadwal kuliah yang akan dia jalankan. Oke. Nah, eh, itu saya sekian dari saya presentasinya. Untuk UAS ini kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang-kurang dari jawaban UAS ini. Saya Muhammad Alfian Rasya Putra. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.